the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Shalom, selamat pagi. Pagi. Adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Iya, sudah siap untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini? Sudah. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Iya, tapi sebelum kita memuji Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Ayo kita bangkitkan diri. Ya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lause berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan sudah Tuhan sudah menjaga kami semua menjaga kami semua hingga saat ini. hingga saat ini. Tiba saatnya Tuhan, Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati Tuhan berkati dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ye, masih tetap berdiri dong. Yang di rumah juga, saya ajak kita semua berdiri ya. Kita angkat satu pujian. Kasih Yesus manis dan indah. Sekali lagi. Lebih dalam. Lebih dalam dari laut, lebih tinggi dari langit, lebih Luas. Bentar. dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Atas bawah goyang goyang, atas bawah goyang goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang goyang, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan. Tepuk ke kiri. Ke kiri, tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan, atas bawah loncat loncat, atas bawah loncat loncat, loncat ke kiri, loncat ke kanan, berputar loncat loncat, atas bawah lari lari, atas bawah lari lari. Lari ke kiri, lari ke kanan, berputar lari-lari. Yeay. Yang di rumah bisa ngikutin tidak? Oke deh, mari kita lanjut memuji Tuhan dengan sebuah lagu Domba Kecil. Benar sekali. Domba kecil, hilang di atas bumi. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi. Domba kecil, domba kecil, Hilang di mana? yang di atas bumi. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, hari ini Lose punya sebuah permainan. Apa? Apa itu? Kira-kira dari lagu yang barusan ada yang bisa tebak nggak permainannya tentang apa ya? Saya tahu. Saya tahu juga. Ini apa ya? Domba kecil. Yang kayak gini.
Gimana ya? Mencari gimana? Yang mencari domba yang hilang. Nah, sambil Lose mempersiapkannya, adik-adik duduk dulu. Yes. Oke, nah sekarang tiba saatnya kita untuk games, permainan. Lose jelasin dulu permainannya ya. Nah, di tangan adik-adik semua udah pegang? Udah. Oke, Lause minta untuk menulis nama temannya yang kira-kira adik-adik pingin, aku mau ajak dong temanku yang ini kepingin ke sekolah minggu, ajak ke sekolah minggu. Nah, kebetulan kita belum sekolah minggu, gimana kalau aku mau dong hari minggu depan aku ajak nonton online aja sekolah minggu bintang Daud ya, secara online bareng-bareng ya. Nah, jadi ingat satu teman yang pingin diajak untuk datang sekolah minggu, yang mau diajak untuk datang sekolah minggu, atau teman yang sudah lama nggak pernah ke sekolah minggu, adik-adik kepingin ajak untuk datang sekolah minggu. Tulis namanya di kertas. Cuma 2 aja. Terserah mau tulis 1 atau 2 silakan. Satu. Iya, nama temannya yang mau diajak ke sekolah minggu ya, ditulis di kertas putih. Oke, ditulis namanya. Pertika tulis. Sudah selesai tulis? Yang sudah selesai tulis dibawa ke depan. Ditutup ke depan. Oke. Sudah? Yang sudah tulis? Terserah mau tulis siapa? Temannya yang mau diajak ke sekolah minggu? Sudah? Oke. Julia bawa ke depan. Saya sudah. Oke, dibawa ke tempatnya. Dibalik. Oke, ini nama-nama temannya yang mau diajak ke sekolah minggu. Pertika sudah dibawa ke depan kan? Oke, bulbannya Lose bisa minta? Dibawa ke depannya. Oke. Boleh lebih dari 1 ya. Oke, cepat Farel. Semua sudah? Ya. Pertika? Lose bisa minta sayang namanya? Dibawa ke depan. Ditaruh di sini. Oke. Iya. Sudah? Nah, spidolnya Lose minta? Tutup. Yes. Thank you. Nah, dengar yang selanjutnya. Semua sudah tulis? Mundur ke belakang. Oke. Adik-adik bisa baca di depan itu ada tulis apa di kotaknya? Kotak tantangan. Kurang kencang. Kotak tantangan. Nah, cara bermainnya adalah adik-adik semua satu-satu ya. Yang di depan ngambil dulu, ambil 1 dan baca. Di situ ada gambar kelinci. Kalau dapat gambar kelinci berarti adik-adik harus lompat. Lompatnya ke depan. Oke. Bagi yang dapat gambarnya bebek harus Jalan bebek. Kuek. sampai ke depan. Mengerti? Ngerti. Kalau dapatnya kucing harus iya, pintar sekali. Kalau yang dapat gambar Anjing. harus Gogok. iya, pintar sekali ya. Nah, jadi sambil ngelakuinnya ke Depan. depan. Nah, tetapi sampai di depan harus ambil lagi satu gambar. Tapi kalau di situ bukan nama temannya yang didapat, tapi mendapatkan yang merah, adik-adik harus balik ke belakang lagi, diganti dengan temannya yang 1. Mengerti? Ngerti. Lose bisa pantau, bisa bantu? Oke ya? Jadi kalau dapat yang merah di depan sini, berarti harus kembali ambil lagi kartu yang di belakang. Terus baru ke depan lagi. Kalau sudah dapat nama temannya yang tadi ditulis, ya, teman siapa aja kalau dapat kartu seperti ini ditempel ke depan, gambar domba yang di depan ya. Yang di matanya Terserah, dipenuhin. Isi 6 baru bisa penuh. Kalau sudah habis nama yang di situ,
Berarti yang menangnya, berarti yang paling banyak menempel dia yang menang. Oke deh, sudah siap? Kita coba. Oke. Kita mulai ya, lo saya hitung ya. Yang pertama dulu Julio sama Angel apa Vanessa? Angel sama Aprendi. Oke, siap. 3 diambil, dibaca dan dilakuin sambil ke depan ya. 2 1, ambil 1 Julio. Dibaca apa? Kucing. Oke, kucing. Oke, kucing meong, kelinci melompat. Ayo ke depan. Kartunya ditaruh sini. Kelompoknya Angel di sini. Ambil namanya di situ. Cari nama temannya, dibuka. Dapat merah kembali. Dapat temannya. Oke, ditempel ke depan. Ya. Ditempelin, kasih 1. Oke, kembali lagi. Julio sudah dapat temannya belum? Oke, dicari lagi, dicari. Yeay, dapat merah, balik. Kembali ke belakang. Ayo, Alfata. Widura. Itu apa? Bebek harus? Kelinci. Ambil ini. Cari nama temannya di dalam. Ayo, sekolah siap. Yeay, dapat merah. Kembali lagi. Ayo, buru. Di sini, say. Cari nama temannya. Ayo, buru. Dapat merah, kembali lagi. Kembali. Ayo, Angel, cari ambil 1. Udah yang didapat ditempel di depan. Dibersihkan, tempel ke depan. Oke? Yang di tengah Julio, ayo. Widura. Ambil 1. Dapat apa itu? Kelinci berarti harus? Dapat merah. Anjing. Kelinci. Cari nama temannya. Yeay, tempel ke depan. Saya jual. Sudah? Jual. Oke, cukup. Siapa yang menang? Siapa yang paling banyak? Kelompoknya Valencia Angel dapat? Dapat 2 teman. Siapa yang di sini namanya? Bisa dibaca? Yang mau temannya diajak ke sekolah minggu? Cika dan Lydia. Ya. Terus kelompoknya Julio. Ada siapa ini? Luis. Benarkah? Luis yang mau diajak ke sekolah minggu ya. Terus kelompoknya Aprendi ada Juan dan Leisha. Oke, kira-kira siapa yang menang? Dua ya. Oke. Ya, nah kita punya teman baru dong. Siapa teman kita? Hai. Siapa dulu temannya? Kenal nggak temannya? Kira-kira siapa itu? Halo Steven. Elina. Ikut mamahnya aja. Sama kakak James. Jane. Ya. Sama temannya dong. Yes, selamat datang. Nah, karena kita punya teman baru, gimana kalau sisa nama yang di depan kita kasih mereka saja yang main? Gimana? Setuju? Setuju. Steven masuk kelompok siapa mau? Saya. Ke sana. Ya. Aprendi berarti kakak Steven yang main. Elina mau sama siapa? Oke. Elina di sini dibantu sama Angel nanti ya. Jess, kelompok Julio. Oke. Di depan kakak Jess di depan. Oke, lo saya jelasin dari pertama ya. Steven, Elina, James, permainannya adalah tadi ini ada kertas, ditulis nama yang mau diajak ke sekolah minggu. Oke. Ya. Udah bisa tulis? Belum. Berarti James saja. Udah bisa tulis belum? Belum juga? Oh, berarti semua nggak bisa ya. Berarti Loso minta ambil nama yang di sini. Ada warna, ada tulisan, iya. Ada seperti ini dan juga warna
merah. Cari yang paling kecil untuk ditempel ke depan. James, Stephen bisa? Bisa? Bisa ya? Nanti dibantu Apprendi ya. Kakak James Loren bisa sendiri. Valencia bantu kakak adiknya ya. Cari satu untuk ditempel ke sana, oke? Bisa? Tapi sebelum itu, James sama Elina harus ambil kartu yang ada di dalam sini. Kalau ketemu guguk, berarti harus buk sambil ke depan ya. Oke, nanti dibantu sama Widura. Sudah? Apprendi bantuin Stephen. Oke, Valencia bantu si Elina. Kita mulai. Ajak adiknya untuk ambil gambar ya. Mulai. 3, 2, 1. Ambil gambarnya. Ambil gambarnya. Oke, bantu Elvata. Ngapain? Buk, ya. Buk ke depan. Elina ngapain? Tadi sini. Valencia kan gak adanya? Gak ada temennya? Dapat gak? Dapat temennya gak? Dari satu? Kecil? Iya, ditempel ke depan. Ayo. Nah, kakak bantu tempel. Oke, bantuin ditempel. Sip. Sudah. Sudah. Oke, berarti siapa yang menang? Kelompok 1, 3. Kelompok 2, 2. Kelompok yang ketiga, 3. Siapa yang menang? Bro, Yang menangnya berarti 1 sama 3. 2 orang. Lo saya kasih deh, semuanya dapat hadiah. Tapi hadiah sama perhanggaraannya habis itu sesudah firman Tuhan. Firman Tuhan, hadiahnya apa? Celengan. Celengan hadiahnya bonus. Itu bonus ya. Iya. Iya, kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Musik. Ya, kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Sesudah itu baru hadiahnya Lose bagikan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melakukan permainan ya. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan dari games tadi? Ada yang bisa tahu? Apa yang bisa disampaikan? Nah, yang bisa disampaikan, yang bisa kita dapat dari permainan tadi adalah iya, kita mengajak teman-teman kita yang sudah lama tidak bersekolah minggu untuk datang sekolah minggu. Jadi adik-adik punya teman-teman kalau di rumah yang belum bersekolah minggu, adik-adik bisa ajak ke sekolah minggu ya. Iya, nah, dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian. Yesus sayang padaku. Semuanya tahu lagunya? Tahu. Iya, gerakannya sambil duduk saja ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin hidup. Sekali lagi, Yesus
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Immanuel. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Udah ngantuk ya? Shalom. Shalom. Masih kalah dari Ustaz Lose. Sekali lagi shalom. Shalom. Baru kalah Lose. Nah, adik-adik yang di rumah juga shalom. Sekarang kita mau dengar firman ya. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika saat ini kami akan boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan berkati Lause yang kami menyampaikan, Tuhan berkati juga untuk adik-adik yang mendengarkan. Biar kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes 15 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ayat versi 21 ayat 15. Oke, udah semua? Yohanes 15, 21 ayat 15 sampai 19. Oke, sudah semua. Udah ya, lalu saya bacakan untuk kita. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, adik-adik pasti pernah dengar namanya Simon Petrus, ya? Pernah dengar nggak? Pernah ya. Simon Petrus itu siapa sih? Yo, Simon Petrus itu siapa? Simon Petrus itu salah satu dari 12 murid. Nah, pekerjaannya dia apa? Ada yang tahu sebelum jadi murid Tuhan? Orang yang suka nangkap ikan apa pekerjaannya? Nelayan. Nah, pekerjaan Simon Petrus yang pertama adalah nelayan. Lalu ketika dia ketemu sama Tuhan Yesus ngajak dia untuk ikut sama Tuhan Yesus, jadi murid Tuhan Yesus. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ingat nggak apa yang Simon Petrus lakukan waktu Tuhan Yesus mau disalib?
Ada yang ingat? Lupa Lose. Oke, Lose ingatin. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Ingat cerita Yesus bilang, sampai sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, Simon Petrus yang murid Tuhan Yesus ini menyangkal Tuhan Yesus. Kalau adik-adik misalnya ya punya teman, terus tiba-tiba ada orang yang nanya, misalnya Widura misalnya temanan sama Julio, ya. Terus tiba-tiba ada yang nanya ke Widura, kamu kenal nggak sama Julio? Terus Widura jawab, nggak kenal. Kira-kira Julio sedih nggak? Sedih kan ya? Sedih. Terus kok itu kan kita kan temanan, kok dia bilang dia nggak kenal aku? Nah, waktu Yesus sedang ditangkap untuk mau disalib, waktu orang-orang nanya ke Petrus juga bilang dia nggak kenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, si Simon Petrus ini kemudian merasa sedih karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Lalu akhirnya setelah Yesus disalib, ingat tadi Simon Petrus pekerjaan pertamanya apa dulu? Nelayan. Setelah Yesus disalib, Simon Petrus jadi nelayan lagi. Dia pergi ke laut, kemudian mau nangkap ikan lagi. Lalu kemudian di sana Tuhan Yesus ketemu lagi sama dia. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Simon Petrus? Ingat ya, dia sebelumnya udah nyangkal Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia ketemu lagi, kira-kira dia ngerasa gimana? Sedih. Merasa bersalah nggak? Bersalah, karena dia udah bilang dia nggak kenal. Lalu tiba-tiba ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi hebatnya adalah Tuhan Yesus masih mau ketemu sama Simon Petrus. Padahal Simon Petrus sudah bilang nggak kenal sama Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuman itu. Di sini kita lihat teks yang tadi kita baca sama-sama, Tuhan Yesus masih bilang Petrus untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan Yesus perintahkan. Gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik pernah lihat domba? Pernah. Oke, langsung tunjukin lagi ya. Kalau adik-adik udah lihat, bagus. Mungkin ada yang belum lihat. Kurang jelas mungkin. Ini. Oke ya. Udah. Domba tuh agak mirip-mirip kayak kambing, tapi bukan. Kira-kira kalau lo tanya apa salah satu bedanya domba sama kambing? Tanduk. Benar. Kalau domba tuh nggak ada tanduk. Nah, teman-teman, di sini Yesus bilang ke Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba yang dimaksud sama Tuhan Yesus itu siapa? Apa benar domba kayak gitu? Benar nggak kayak gitu? Kenapa? Benar. Ya, adik-adik, domba-domba yang Tuhan Yesus maksud adalah orang-orang yang percaya sama Yesus. Jadi Yesus menganggap orang-orang yang percaya sama dia itu diibaratkan disepertikan itu seperti domba. Kayak gitu. Kenapa seperti domba? Adik-adik tahu nggak? Domba itu binatang yang lemah. Domba tuh nggak punya tanduk. Dia nggak punya kekuatan. Bahkan domba itu binatang yang bodoh. Dia juga penglihatannya kurang bagus. Jadi kalau dia udah nunduk makan gini, dia akan jalan terus. Nanti tiba-tiba dia kehilangan teman-temannya. Nah, domba itu nggak bisa hidup sendiri. Domba tuh senangnya tuh hidupnya berkelompok. Jadi dia kalau kemana-mana sama kelompoknya. Tapi karena dia suka makan nunduk kan ya, makan-makan tiba-tiba kehilangan. Mana teman-teman yang lain? Kira-kira panik nggak kalau kayak gitu? Panik kan? Biasanya sama teman-teman, tiba-tiba hilang di jalan. Nah, adik-adik, jadi domba itu binatang yang seperti itu. Dia tuh binatang yang tidak pintar. Dia tuh binatang yang butuh teman-temannya. Dia itu binatang yang juga nggak kuat. Jadi domba itu selalu butuh apa? Gembala. Kekuatannya domba itu ada di gembalanya. Jadi kalau gembalanya ngantuk-ngantuk, hilang dombanya. Kalau gembalanya nggak kuat, kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya ada musuh? Lari gembalanya dan dombanya apa? Mati, dimakan sama musuh-musuhnya, sama serigala, sama binatang-binatang buas yang lain. Nah, itu ya adik-adik, jadi domba itu binatang yang butuh sama gembalanya. Yesus tahu itu. Yesus tahu kalau orang-orang percaya, orang-orang yang percaya sama Tuhan juga tidak bisa sendiri. Kita ini orang-orang
berdosa, orang-orang yang lemah. Dan Yesus sayang sama kita. Kalau adik-adiknya cerita ya, yang soal ada 100 domba, terus ada satu domba yang hilang, gembalanya ngapain? Membiarkan? Atau pergi nyari? Pergi nyari. Itu nunjukin betapa sayangnya gembala sama domba-domba itu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama kita. Makanya Tuhan Yesus nggak mau biarin domba-dombanya ini sendirian. Karena Yesus sayang, Yesus mau juga orang yang sayang sama Tuhan Yesus yang pimpin domba-dombanya. Adik-adik ada nggak barang kesayangan? Nggak ada? Ada? Yang ada coba angkat tangan. Oke. Itu ada barang kesayangan ya. Mungkin nggak kalau barang kesayangannya itu kalian kasih ke teman kalian yang nggak suka sama kalian? Kamu tolong jagain ya. Mungkin nggak? Nggak kan ya? Takut dia ngerusak kan ya? Kalau aku kasih ke dia kan nggak suka sama aku. Kalau barangku dia hilangin, terus pura-pura bilang, sorry, tadi tuh ada yang ngambil. Padahal dia rusakin misalnya. Jadi pasti kita akan kasih ke orang yang juga baik sama kita, yang sayang sama kita. Itu juga yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus gak mau membiarkan domba-dombanya ini dipimpin oleh orang yang gak sayang sama domba-dombanya. Sebelum sayang sama domba-dombanya, harus sayang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dulu. Makanya Tuhan Yesus nanya ke Petrus berapa kali? 3 kali. Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Kalau kalian ditanya sampai 3 kali, kesal nggak? Kesal kan ya? Kita dipanggil 3 kali sama mama aja, kayak, mama bisa jawab nggak? Gitu kan ya? Tapi kalau nggak dipanggil 3 kali, kita nggak keluar dari kamar. Ya. Iya. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus nanya sampai 3 kali, Petrus sedih. Kok Tuhan Yesus nanya sampai 3 kali ya? Tuhan nggak percaya sama aku ya? Petrus sedih waktu Tuhan Yesus tanya 3 kali. Tapi jawaban Petrus selalu bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dulu Petrus memang menyangkal Yesus. Tapi setelah menyangkal dia juga sedih. Dia bertobat. Dia mau berubah. Lalu dia bilang ke Tuhan, Tuhan aku sayang sama Tuhan. Nah, karena Petrus bilang sayang sama Tuhan, maka Tuhan suruh ke Petrus supaya gembalakan domba-domba. Domba-domba yang dimaksud itu siapa? Manusia, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini perintah yang sama juga Tuhan kasih ke kita. Gembalakan domba-dombanya. Domba-dombanya Tuhan siapa? Ya ini, kita semua ini, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tapi ingat, sebelum bisa jadi gembala yang baik, kita harus sayang dulu sama Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dulu. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak bisa sayang sama domba-dombanya. Oke? Jadi sebelum kita bisa jadi berkat, sebelum kita bisa mimpin teman-teman yang lain, kita harus sayang sama Tuhan dulu. Harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, tapi kan kita masih kecil ya. Yang di sini yang paling muda siapa? Berapa umur? 7. Ada yang umurnya 6 tahun di sini? Kamu berapa? 5 ya? Nah, adik-adik ini ya, umur 6 tahun. Umur 6 tahun kita bisa ngapain ya? Oke, di antara kalian yang paling gede siapa? Oke, ada Elfata ya. Ada Elfata sama Aprendi. Elfata umurnya berapa? Mau 13. Aprendi? Mau 8 tahun. Nah, oke. Kalau tadi yang kecil mungkin bingung. Tapi kalau kalian langsung tanya, kalau misalnya ada yang langsung bilang, Aprendi, gembalakanlah domba-dombanya Tuhan. Pasti bingung ya, gembalakannya aku harus ngapain? Nah, adik-adik, kita bisa melakukan sesuatu. Salah satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah kita mengajak orang-orang yang belum percaya sama Tuhan untuk percaya sama Tuhan. Ataupun kalau seandainya kita gak berani untuk begitu, ada juga yang bisa kita lakukan. Siapa di sini yang dalam sehari nggak bicara? Ada nggak? Nggak. Kamu pernah dalam satu hari nggak bicara? Malas ya. Tapi ada ngomong nggak? Pasti ada ngomong. Jadi setiap hari kita ngomong. Oke. Siapa yang di sini dalam satu hari nggak ketemu sama orang lain? Pernah nggak?
Pasti kita ketemu ya, setidaknya ketemu papa, ketemu mama, atau ketemu adik kakak. Nah, setiap hari kita ketemu orang, setiap hari kita bicara sama orang. Yang bisa kita lakukan adalah kita jaga perkataan kita. Supaya lewat perkataan kita, orang lain juga bisa mengenal Tuhan. Kalau anak sekolah minggu setiap hari marah-marah gimana coba? Dosa. Dosa itu. Kalau anak sekolah minggu setiap hari duduknya ngomongin orang terus. Dosa nggak? Dosa. Nah, kita belajar untuk bagaimana lewat perkataan kita jadi berkat. Kita bawa orang-orang untuk kenal Tuhan. Adik-adik, tapi jangan salah. Bukan hanya jadi berkat untuk orang yang belum kenal Tuhan. Kita juga bisa jadi berkat untuk teman-teman sekolah minggu kita. Tadi loh Susan di gamesnya kan bilang ya, kita bisa ngajak teman-teman kita untuk ibadah online. Oke? Oke. Jadi, siapa di sini yang mau jadi gembala untuk domba-dombanya Tuhan? Stephen mau nggak? Mau. Tekan. Oke, semua yang angkat tangan berarti tadi apa? Sebelum jadi gembala harus mengasihi Tuhan. Jadi kita mengasihi Tuhan, lalu lewat hidup kita sehari-hari, kita mau jadi berkat untuk orang yang belum kenal Tuhan dan untuk orang yang udah kenal Tuhan. Nah, itu cerita firman Tuhan dari Lobster hari ini. Biarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang sayang sama Tuhan dan mau jadi gembala yang mengasihi domba-dombanya Tuhan dan terlebih mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sama-sama kami pelajari hari ini. Terima kasih jika kami diingatkan bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap mengasihi Simon Petrus sekalipun Petrus pernah tidak mengakui Tuhan. Namun Tuhan mau mengampuni Simon Petrus, bahkan Tuhan mau mempercayakan domba-dombanya Tuhan untuk Simon Petrus. Tuhan Yesus yang baik sama seperti Simon Petrus. Kami juga anak-anak Tuhan yang sering buat dosa. Kami sering marah, kami sering berkata yang tidak baik, kami sering ngomongin orang, kami sering malas ketika disuruh. Bahkan kami malas untuk baca firman Tuhan, malas untuk berdoa. Namun biarlah Tuhan mau kasih kami hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hati yang mau mengasihi Tuhan, sehingga kami semua juga boleh menjadi gembala untuk domba-dombanya Tuhan. Kami boleh bawa orang-orang yang belum kenal Tuhan dan orang-orang yang sudah kenal Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan Yesus, kami masih kecil, kami lemah, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dalam waktu ini kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi ya. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kemudian memuji Tuhan, semangat sekali. Kemudian juga main game bareng-bareng. Sudah lama kalian tidak bersama-sama ya. Tapi kalian belum dalam jumlah yang besar sekali. Tapi tetap berharap pada Tuhan. Tadi apa firman Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Iya, jadi adik-adik bisa ikut mengembalakan apa? Domba-domba Tuhan dengan apa? Dengan mulai mengajak teman-teman untuk tetap setia mendengar firman Tuhan melalui apa? Melalui ibadah online ya. Oke, nah, Losa ada bawa sesuatu nih. Nah, ya, bentuknya celengan. Tapi celengan ini itu bukan untuk kita, tapi apa? Untuk Yesus. Iya, untuk Tuhan Yesus. Nah, kita persembahkan buat Tuhan. Jadi, apa yang kalian punya? Jadi, apa yang kalian digerakkan oleh Tuhan dalam hati, masukkan di sini dulu sebelum kalian bisa datang ke gereja. Kemudian nanti kalau sudah waktunya Tuhan izinkan kalian ke gereja, kalian bisa bawa ini kepada Tuhan. Jadi kalian taruh persembahannya di rumah. Jadi selesai ibadah doa, kemudian Tuhan, ini persembahan yang aku ingin berikan buat Tuhan. Masukkan dikit. Ingat, 5 roti dan 2 ikan. Kalau di tangan kita tidak bisa mencukupi untuk orang banyak, tapi kalau kita persembahkan buat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu bisa untuk berapa? 5.000 orang. Iya. Jadi tangan Tuhan yang mengerjakan hal yang luar biasa melalui hal-hal kecil yang adik-adik persembahkan melalui
ini adik-adik buat Tuhan Yesus. Oke, nanti kita akan bagikan ya. Ya, Lose, yuk bantu bagikan. Oke, Valencia, Stephen, Elina, Julio, Ya. April, Ya. Kartika. Siapa lagi? Sudah semua? Oke, Ya. sudah Lose. Sudah? Oke. Oke, tetap setia beribadah meskipun dalam kondisi pandemi, tetap mengikuti firman Tuhan melalui apa? Saluran? Ya, gereja online, YouTube ya. Oke, Tuhan Yesus berkati kalian ya. Silakan langsung Susan. Oke, ayo ke Claudia. Nah, yang tadi semua udah bermain game. Nah, saya kan udah janji tuh ada hadiah di akhir. Bonus. Di akhir bonus bener. Celengannya bonus itu ya. Di akhir bonus bener sekali. Nah, Lose punya semuanya dapat. Wih, kita dapat piagam. Memangnya yang olahraga doang dapat piagam. Kita juga dapat. Ini tulisannya apa ini? Ada yang bisa baca? Bintang Daud. Bintang Daud itu nama apa ya? Iya, nama sekolah minggu kita, Sekolah Minggu Bintang Daud. Oke deh, satu-satu maju ke depan. Lose mau kasih hadiah. Ada yang mau nggak? Selain ini ada lagi hadiahnya. Mari maju. Oke, ini Aprendi. Aprendi siapa lagi? Nanti kita akan foto bersama ya. Ini anak-anak Tuhan Sekolah Minggu Bintang Daud. Oke. Valencia. Yang belum kenal, ini namanya Kakak Valencia. Ayo, ini namanya Vero. Ya. Siapa lagi? Oke. Ini namanya Widura. Oh, Widure. Salah itu. Ayo Julio. Dia mulai memanipulasi nama anak temannya ya. Oke, ini namanya Julio. Elina ke depan. Ini si imut kita. Elina. Semua dapat piagam hari ini ya. Karena sudah bermain games. Gamesnya tadi apa namanya? Judulnya apa? Mencari domba yang hilang. Ke tengah kemari. Lagi. Wah. Ini James Loudon. Siapa lagi yang belum dapat? Oh, Stephen. Ayo kemari. Ini cowok hitam manis kita. Iya. Nah, semua udah dapat piagamnya? Bisa berdiri sesuai dengan kelompok kita. Oh, masih ada satu. Ternyata yang kakak kita paling besar ketinggalan loh. Antar lagi nggak di Sekolah Minggu Bintang Daud ini, masuk pra remaja loh ini. Setinggi kakak Claudia. Loh, saya harus begini kan? Oke, dapat juga. Oke lah. Nah, ini kakak Elvata. Wirakusuma. Bisa berdiri sesuai kelompoknya tadi. Oke, bisa. Kelompok satu tadi, kelompoknya siapa aja? Vertika. Celengannya taruh dulu di tempat. Oke, kakak Claudia yang bagikan ya. Iya. Kelompok satu dulu di depan. Siapa aja tadi? Berapa orang? Stephen di mana tadi? Oh, oke. Elina duduk dulu ya. Elina duduk dulu. Oke. Lose Yaya bisa minta tolong bagikan. Juara satu. Siapa yang juara satu? Nggak pakai juara kali ini ya. Ada 2 orang yang menang tadi. Ya, satu-satu langsung. Siapa? Aprendi. Bilang sama Lose, makasih Lose. Iya, kelompok 2 silakan duduk. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi kelompoknya siapa?
Vidura Julian ini. Mana dia? Mana Vidura? Ah, kalau nggak mau lo bawa lagi lo, bawa pulang lo ini. Julio taruh dulu. Oke. Kak Claudia bisa dibagikan bertiga saja Kak? Oh ada si Steven. Oh Steven sudah ya? Oke. Oh tadi ini bertiga saja ya? Oke. Yang terakhir, kelompok yang terakhir, ayo maju ke depan. Celengannya bisa ditaruh ya. Oke, Kak Claudia. Bagian dari depan. Yeay. Nah, silakan duduk. Semua sudah dapat. Nah, iya, ibadah sekolah minggu kita hari ini sampai di sini. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa firman Tuhan yang tadi disampaikan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk datang ke sekolah minggu. Datang ke sekolah minggu. Karena sekolah minggu kita masih online, ajak teman-teman kita untuk nonton di YouTube, nonton online, oke? Ibadah kita sampai di sini. Yang di rumah, bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu.